Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ahmad Syafiq, Fakhiranul Alfina, Sandy Febrian, dan Rizky Amalia Putri. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang nasikh dan mansukh, hukum yang terhapus dalam Al-Quran. Pengertian nasikh dan syarat-syaratnya. Menurut etimologi, pengertian nasakh terbagi menjadi 3, yaitu 1. Al-izalah atau peniadaan, 2. Al-ibtal atau penghapusan, yang ketiga an-naql atau perpindahan. Menurut istilah naskh, ialah mengangkat atau menghapuskan hukum syara' dengan dalil hukum kitab syara' yang lain. Mansukh artinya yang dihapuskan, yaitu hukum dalil syar'i atau lafaznya yang dihapuskan. Penunjukan adanya nasikh dalam syariat. Yang pertama itu dalil naqli. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 106 yang artinya, apa saja ayat yang kami nasahkan atau hapuskan. Nah, makna kata ayat di dalam firman Allah ini adalah ayat Al-Quran sebagaimana penafsiran salafus saleh yang kami ketahui. Yang kedua ada dalil akli. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin berkata, naskh boleh terjadi menurut akal dan nyata terjadi menurut syariat. Adapun bolehnya terjadi menurut akal, karena segala perkara di tangan Allah, segala hukum atau keputusan miliknya, karena Dia adalah Ar-Rabb, sang penguasa, Al-Malik, sang pemilik. Maka Dia berhak mensyariatkan bagi hamba-hambanya apa yang dituntut oleh hikmahnya dan rahmatnya. Yang ketiga ada dalil ijma'. Banyak ulama telah menyatakan adanya ijma' tentang adanya naskh dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Baji berkata, seluruh umat Islam berpendapat bolehnya atau mungkinnya naskh syariat menurut akal dan syara'. Al-Kamal Ibnul Humam berkata, mengikut syariat-syariat telah sepakat atas bolehnya naskh secara akal dan terjadinya secara syariat. Macam-macam nasikh. Pertama, macam-macam naskh. Dilihat dari nas yang mansukh atau dihapus, ada 3 bagian. Yang pertama, nas yang mansukh hukumnya, namun lafaznya tetap. Yang kedua, nas yang mansukh lafaznya, namun hukumnya tetap. Yang ketiga, nas yang mansukh hukumnya dan lafaznya. Yang kedua, ada macam-macam nas dilihat dari nas yang nasikh atau menghapus secara ringkas. Ada 4 bagian. Yang pertama, Al-Quran dimansukh dengan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran dimansukh dengan As-Sunnah. Yang ketiga, As-Sunnah dimansukh dengan Al-Quran. Yang keempat, As-Sunnah dimansukh dengan As-Sunnah. Nasikh berpengganti dan tidak berpengganti. Nasikh itu ada kalanya dengan badal, dan ada pula yang tanpa badal. Nasikh dengan badal, terkadang badalnya itu lebih ringan, sebanding, dan terkadang pula lebih berat. Nasikh tanpa badal, misalnya penghapusan keseharusan bersedekah sebelum berbicara dengan Rasulullah. Nasikh dengan badal akhaf, misalnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Nasikh dengan badal muwasil, misalnya penghapusan menghadap ke Baitul Maqdis dalam sholat dengan menghadap ke Ka'bah. Yang terakhir, nasikh dengan badal asqal, seperti penghapusan hukuman penahanan di rumah dalam surat An-Nisa ayat 15. Contoh ayat-ayat nasikh dan mansukh. Nasikh Al-Baqarah ayat 115, mansukh Al-Baqarah ayat 114. Masalah kiblat sholat. Nasikh Ali Imran ayat 102, mansukh At-Taghabun ayat 16. Masalah takwa kepada Allah. Nasikh Al-Baqarah ayat 183, mansukh Al-Baqarah ayat 187, masalah puasa Ramadan. Hikmah nasikh, memelihara kepentingan hamba. Perkembangan tasri menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat manusia. Cobaan dan ujian bagi orang mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. Yang terakhir, menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat, sebab jika nasakh itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala. Dan jika beralih ke hal yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan dan keringanan.
Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.